Kiat-kiat menjadi perempuan di tengah konflik. 1. Di tengah kondisi konflik, tempat kita tetap ada di dapur dan kasur, sementara laki-laki di medan tempur. Peran laki-laki akan selalu dirasa lebih penting, padahal pejuang perang sekalipun harus makan dulu sebelum bertempur, sepulangnya pun juga butuh tidur. Jadi jangan diambil hati ya. 2. Usahakan jangan sampai diperkosa. Namanya konflik, meskipun yang angkat senjata adalah laki-laki, perempuan pasti akan selalu jadi sasaran kekerasan, khususnya secara seksual. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga perempuan, harus kita yang jaga diri. 3. Jika memang terlanjur diperkosa, jangan bilang-bilang, diam saja. Selama tidak ada orang yang tahu, kita tidak akan mendapatkan stigma buruk karena sudah tidak perawan. 4. Kalau memang harus bercerita tentang penderitaan kita di tengah konflik, siap-siap saja untuk disalahkan balik. Pasti akan selalu ada celah yang membuat perempuan harus bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang menimpa mereka. Pelakunya mungkin hilaf saja karena tertekan kondisi konflik. Oke, santai. Yang barusan tuh apa tuh? Coba jelasin dulu ke kita. Jadi, tadi itu adalah bentuk kekesalan gua setelah mendengar banyak cerita tentang bagaimana perempuan diperlakukan di saat konflik Aceh terjadi dan bahkan sampai konflik Aceh sudah selesai. Cerita-cerita itu gue dapatkan dari Kak Laila. Dia adalah seorang aktivis dari RPUK Aceh atau Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan Aceh. Perkenalkan, saya Laila Jori nama lengkap saya. Biasa saya dipanggil Laila. Saya lahir 30 Agustus 1976. Baru ulang tahun kemarin. Selamat ulang tahun, Kak. Iya, terima kasih. Jadi kalau sekarang umur saya udah 44 tahun ya. Udah 44 tahun. Saya pernah mengecap pendidikan di Jogja untuk kuliah tahun 95 sampai tahun 2000. Jadi saya sempat belajar di sana selama 5 tahun. Jadinya dari SD sampai SMA saya di Aceh Utara. Saya kebetulan adalah anak Aceh Utara. Kalau saya bilang saya anak Aceh Utara, itu lahir dan dibesarkan di Aceh Utara sampai SMA, kemudian kuliahnya di Jogja, baru sampai di sini nih di Banda Aceh. Setelah pulang dari Jogja saya langsung bekerja di Banda Aceh yang jaraknya 6 jam dari Kabupaten Aceh Utara. Sekarang jadi 1 tahun berarti saya di kota Banda Aceh, sudah menetap dan menjadi penduduk kota Banda Aceh. Itu mungkin perkenalan singkat. Tapi kalau secara organisasi saya sudah di RPUK itu sejak tahun 2007. Saya sebelum RPUK dan di beberapa organisasi lain, organisasi perempuan juga. Tapi kemudian saya menetapkan pilihan saya dengan komit menjadi anggota perkumpulan Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan. Sejak tahun 2007 sampai sekarang saya memegang tampuk pimpinan sudah periode yang kedua dari tahun 2012 sampai sekarang. 2015 saya dipilih menjadi sekretaris eksekutif sampai 2018, kemudian terpilih kembali di 2019 awal sampai sekarang. Insya Allah saya akan menyelesaikan masa pimpinan saya nanti 2021 Desember. Kalau RPUK lahirnya itu 2 Juni 1999. Waktu itu ada pengungsian besar-besaran di Aceh karena pada masa konflik ya. Pengungsian besar-besaran di Aceh di berbagai kabupaten kota. Sejumlah aktivis perempuan di berbagai kabupaten juga bersepakat waktu itu, mereka duduk-duduk informal, terus melihat situasi ini nggak disikapi, melihat pengungsian besar-besaran ini, kemudian kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak di pengungsian itu nggak pernah terpenuhi. Waktu itu misalnya ada ibu-ibu melahirkan, anak-anak yang putus sekolah karena terpaksa mengungsi jauh dari sekolahnya. Kemudian juga gizi waktu itu juga sangat tidak terpenuhi ya dalam pengalaman teman-teman waktu itu menganalisis, kemudian melihat situasi ini nggak mungkin dibiarkan. Maka aktivis-aktivis perempuan dari berbagai kabupaten kota ini komit berkumpul
kalau kami istilahnya di sini bersolidaritas, kumpul-kumpul uang gitu, waktu itu sangat mandiri waktu itu ya, kumpul uang, terus kasih bantuan untuk bantuan spesifik ya khusus untuk perempuan anak-anak, kebutuhan melahirkan, kemudian kebutuhan susu, kebutuhan pembalut untuk perempuan waktu itu, dan seiring berjalannya waktu ada dukungan dari pihak sehingga jangkauannya menjadi lebih luas. Mungkin saya bisa cerita juga sedikit bahwa apa sih yang diperjuangkan RPUK itu kan, kita lebih kepada mewujudkan situasi adil secara sosial dan gender untuk masyarakat. Kita tahu bahwa ada satu masa di masa konflik perempuan berperan sangat aktif di sektor domestik dan publik. Karena laki-lakinya pada masa itu kan lari keluar dari kampungnya, nggak bisa beraktivitas karena mereka bahan yang disasar untuk dibunuh, gitu kan, kemudian dicari, disiksa dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga mengalami hal yang sama, gitu. Bahkan perempuan menjadi tameng ya pada masa itu. Mereka yang melindungi supaya laki-laki di rumah mereka jangan diambil, jangan dibawa, jangan dihilangkan, jangan disiksa dan banyak jangan yang lain gitu. Tapi memang perempuan masih bisa beraktivitas untuk misalnya ada tiba-tiba ditemukan mayat di pagi hari di desanya gitu di dalam hutan dan mereka sedang mencari kayu-kayu bakar mungkin di hutan. Nah itu perempuan biasanya memanggil perempuan lain untuk memfardikifayahkan mayat tersebut, dan biasanya mereka melakukan itu dengan kalau saya boleh bilang dengan gagah berani gitu, karena nggak mungkin laki-laki melakukannya pada saat itu, perempuan yang melakukan seluruh proses tersebut, melakukan, kalau bahasanya itu melakukan kerja-kerja sosial di publik, di komunitasnya. Kenapa sih kita harus bahas peran perempuan di konflik Aceh? Karena sering banget dilupakan, Vi. Kalau misalnya kita ngomongin konflik, misalnya konflik Aceh, pembahasannya pasti kayak kenapa konfliknya muncul, gimana akhirnya berdamai, siapa yang berdamai, dan seringkali aktor yang dibahas tuh laki-lakinya yang angkat senjata. Padahal di balik itu banyak perempuan yang menjalankan peran-peran penting supaya kehidupan para laki-laki ini tetap bisa berlanjut gitu. Penjelasan ini gue dapat dari percakapan gue bareng Kak Laila, gimana perempuan-perempuan Aceh itu waktu perang pecah di Aceh, mereka akhirnya harus menjalankan fungsi-fungsi yang nggak bisa dijalankan suami atau anak-anak laki-laki mereka karena mereka lagi pergi berperang. Contohnya? Kayak yang dijelasin ini nih. Jadi perempuan itu memang dia kalau ada mayat dibuang di tengah hutan gitu, seharian perempuan kan seperti saya cerita tadi, mereka juga mencari kayu bakar misalnya. Nah itu, jadi dia misalnya mengajak yang lain untuk membantu agar mayat ini bisa, kalau secara Islam harus ada fardu kifayah istilahnya kan. Mereka melakukan peran-peran itu. Wah, gue baru tahu. Kan gue Islam nih. Selama gue hidup tuh, gue belum pernah ngelihat perempuan yang melakukan sholat jenazah sih. Nah, iya, itu dia yang membuat kita penting buat bahas peran perempuan di konflik. Karena laki-laki lagi nggak ada, perempuan tuh dapat tanggung jawab tambahan untuk menjalankan hal-hal yang harusnya dijalankan oleh laki-laki. Gitu. Berarti kayak jadi roda serep gitu ya? Iya, sekaligus mereka tetap harus menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Seperti biasa, misalnya bertani, memasak, merawat keluarganya, gitu. Jadi dia dapat perannya ganda. Oh, oke. Nah, tapi setelah konflik selesai, laki-lakinya balik, perempuan malah dilupain tuh perannya. Dan dianggap nggak penting. Justru disuruh balik lagi ke hal-hal domestik aja. Gitu. Kurang ajar. Kayak yang kata Kak Laila ini. Nah, tapi ada situasi ketika konflik berakhir, justru perempuan tidak lagi dilihat sebagai orang yang memang punya peran yang sangat strategis dalam membangun kampungnya, gitu kan? Itu yang terjadi. Nah, situasi itu yang kita rasakan juga sampai sekarang, masih melihat ada situasi kepemimpinan perempuan yang tidak diakui. Lalu RPUK ada di mana? Posisinya itu. Posisinya kita ingin agar kondisi perempuan itu punya bargaining di relasi keluarganya, relasi di masyarakatnya maupun negara gitu. Mereka punya sumber daya, punya potensi untuk bisa memperjuangkan hak-haknya. Itu dan hak-hak untuk masyarakat mereka yang
kebanyakannya adalah korban masa konflik, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, itu yang coba kita dorong agar perempuan ini sebagai entitas manusia, dia bukan manusia kelas 2 yang tidak perlu dilihat lagi. Dia adalah entitas manusia yang memang punya fungsi untuk keluarga dan masyarakatnya, apalagi negara gitu kan. Toh mereka bisa kok melakukan di masa konflik yang paling parah, mereka bisa melakukan sesuatu, di masa damai masa nggak bisa. Kami mengajak diskusi aparatur gantung yang itu pertama tokoh-tokoh adat, tokoh agama di sana. Perlawanan tetap ada ya. Untuk apa perempuan? Udah masih ada laki-laki kok. Nah, gitu-gitu jadi pernyataan. Kami bisa atur desain, nggak perlu perempuan perlu rumah aja. Nah, seperti itu. Sering yang menjadi pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh adat, tokoh agama, termasuk aparatur desa. Tapi pendidikan yang kami berikan untuk masyarakat bahwa penting keterlibatan perempuan juga dalam pengambilan keputusan karena ada persoalan-persoalan spesifik. Nah, kita mulai dengan itu yang dialami oleh perempuan yang terkadang tidak bisa diintervensi oleh bapak-bapak yang laki-laki. Nah, gitu-gitu. Kak, kalau aku boleh potong, ya, bisa elaborasi lagi nggak kebutuhan spesifik itu apa kalau misalnya diomongkan ke misalnya gini, kalau kami yang jadi yang paling mudah masuknya melalui kasus-kasus KDRT, yaitu yang paling mudah masuknya ke aparatur desa. Kalau kasus KDRT kan biasanya hapus yang laki-laki itu ya hanya modal bertanya, gimana kamu, kenapa kamu hari ini mengadu? Karena saya nggak tahan lagi Pak, dari pukul begini begitu. Dia nggak akan berani cerita kekerasan seksual yang dialami, dia hanya berani cerita kekerasan fisik. Di mana kamu coba saya lihat, nampak kan misalnya kalau di muka kelihatan, tapi kalau di tangan, di bagian tubuh, di bawah payudara, yang mungkin ditendang atau apa, itu kan nggak akan berani perempuan nampak kan. Sama aparatur tuhaput yang laki-laki, dia akan lebih nyaman kalau memperlihatkannya itu ke tuhaput yang perempuan. Dari situ kita bisa spesifik misalnya ceritakan bahwa perempuan butuh perempuan untuk tempat dia mengadu, untuk tempat dia ini termasuk penyelesaian kasusnya, mungkin nanti dia bisa lebih cerita lebih dalam dengan tuhaput yang perempuan. Gue jadi penasaran perempuan di sana tuh kayak dinilai kayak gimana. Nah, gue juga kemarin sempat nanyain sih waktu ngobrol sama Kak Laila, konteks sosial dan budaya di Aceh tuh gimana? Dan gini jawabannya. Sebenarnya kalau yang diajarkan kami di dalam agama gitu kan, itu laki-laki dan perempuan itu kan sama dia perannya di muka bumi ini sama gitu kan. Dia amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu kan, melakukan sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Kan itu yang selalu disosialisasikan secara agama. Jadi kalau di sini kan adat dan agama itu seperti sisi mata uang, selalu seperti itu. Jadi kalau kita udah ngomong adat, aparatur desa ngomong adat, ini. Tapi itu kan nggak akan jauh dari pemahaman mereka soal agama gitu. Cuma memang kan, ada satu situasi ketika ini kan ideal nih, normatif bicara perempuan laki-laki itu sama di mata Allah gitu, dan dia tetap melakukan kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, prakteknya itu karena tadi budaya patriarh, mainstream patriarh itu masih ada di kepala laki-laki dan perempuan di masyarakat kita gitu. Jadi yang terjadi adalah pemilahan peran. Biarlah perempuan, selalu alasannya begitu, biarlah perempuan mengurus domestik dan laki-laki mengurus publik. Ketika peran ini dibagi dengan sangat jelas seperti itu, yang terjadi justru beban ganda untuk perempuan. Apa beban gandanya? Ternyata prakteknya perempuan tidak hanya diminta untuk ngurusin rumah aja, dia juga harus mencari nafkah. Karena suaminya tadi kondisinya itu dia katanya suruh cari nafkah di publik. Nah, gitu kan? Tapi yang terjadi dia poligami. Kasus poligami itu tinggi sekali di sini, Kori. Nah, itu dia masalahnya di masyarakat. Kenapa poligami itu? Ya, nggak apa-apa orang laki kawin lebih dari satu daripada dia berzina. Nah, selalu begitu. Padahal
secara kemampuan nafkah yang materi sifatnya ya, itu nggak mampu. Pemahaman soal misalnya merencanakan juga anggota keluarga juga nggak ada. Pokoknya udah jalan aja terus, nikah punya anak terus banyak. Udah 5 anaknya ditinggal, dia kawin lagi tempat lain. Yang sibuk istrinya cari duit, bersawah, kemudian upah di sawah orang. Dia nggak punya sawah sendiri, nah dia upah sawah orang, pontang panting. Itu yang terjadi kan. Sebagai orang Aceh, saya sebagai orang Aceh lah kan, kalau kehidupan di pedesaan, tentu kita basisnya kehidupan di pedesaan. Walaupun tinggal di kota kan tetap desa namanya kan. Saya tinggal di desa ini, tapi saya di kota Banda Aceh gitu. Nah, kehidupan di desa, khususnya di desa-desa yang pedalaman, pada masa konflik ya, seingat saya, karena daerah yang saya tinggal di Aceh Utara itu juga berdampingan dengan daerah yang basis konflik, daerah merah istilahnya, daerah merah. Kontak senjata dari rumah saya itu kedengaran misalnya langsung dari desa yang Nisam Antara itu, sebenarnya kecamatan Nisam Antara itu dekat dengan desa saya di Palulada, kecamatan Antara waktu itu saya tinggal. Nah, jadi kami itu hanya bisa mendengar, saya sendiri hanya bisa mendengar pada masa-masa konflik parah itu masyarakat di sana sini kita nggak tahu seperti apa kondisi di dalamnya. Nah, kalau melihat situasi di pedesaan itu memang perempuan sampai sekarang dari dulu sampai sekarang. Perempuan itu nggak hanya dia mengurus anak-anaknya anggota keluarga yang mungkin tinggal bersama dia gitu kan. Dia mengurus keperluan suaminya, mengurus keperluan anak-anaknya, anggota keluarganya yang tinggal. Dia juga harus mencari ke sawah. Kalau di Aceh Utara itu perempuan ke sawah. 80% hidupnya itu bersawah. Dia yang kapan laki-laki ada di sawah waktu panen. Nah gitu, waktu membajak pertama, karena dianggap tenaga banyak habis itu. Sekarang apa tenaga? Pakai traktor semua. Nah, perempuan ini dia dari mulai usir-usir burung dia di sawah itu, terus bersihin-bersihin ilalang, kerja-kerja kayak gitu kan, kerja-kerja itu sampai nanam-nanam padi itu bongkok pinggang kita tuh. Kayak mana sakitnya perempuan. Nah kan, belum melahirkan dia anak berapa Bu? 7 katanya. Anak berapa Bu? 12. Bayangkan dia harus ketawa lagi di desa kan. Kehidupan di Aceh ini kan agrarianya yang paling banyak. Nah, masa konflik siapa tuh? Merawat, mengasuh, memastikan anggota keluarganya nggak diambil, nggak disiksa. Dia tetap kalau udah diambil dia harus melapor ke pos, memastikan suaminya nggak disiksa di sana. Siapa yang dipastikan pasti disiksa oleh pos. Kan ya gitu, kalau masa-masa konflik kan gitu selalu kan. Di pos tuh memastikan tersedia uang untuk melepas harus bayar. Nah gitu. Ada sih kita cerita dari korban harus bayar untuk melepaskan supaya suaminya jangan ditangkap, jangan diambil, jangan ditahan. Nah seperti itu. Perempuan yang negosiasi. Nah peran-peran negosiasi ini nggak pernah dilihat. Yang dilihat tuh selalu tadi kalau Ori bilang perang, senjata angkat senjata. Gitu. Oh ada yang kasusnya anak saya memang betul terlibat dalam GAP gitu. Anaknya pulang sesekali ke rumah, dikasih makan, namanya anaknya dikasih makan ya. Gitu. Jadi soal tadi tugas merawat, mengasuh, mengelola dilakukan oleh perempuan. Mau situasi konflik, nggak konflik, setengah konflik, apa semua itu dilakukan sama perempuan. Nggak pernah dia lalai, nggak pernah dia duduk di santai warung kopi duduk. Kami duduk dia capek kali ini soalnya. Nggak ada. Nah, dia tetap memikirkan kehidupan sehari-hari di dalam rumahnya. Nanti karena anaknya tadi ada terlibat dengan gerakan separatis, dia yang kena kampas, kena sepak, kena apa segala macam gitu lah. Artinya tadi kasih makan karena ada yang lapor misalnya. Itu anaknya ini pulang, dia kasih makan. Dia kasih makan anaknya. Tak mungkin dia nak kasih makannya pulang, nggak mungkin ya itu. Pasti dia tetap ngasih makan anaknya. Nah itu maksudnya hal-hal kecil yang kadang-kadang dianggap tidak ada. Iya. Nah, gitu. Peran-peran mengasuh, kok saya poinnya peran-peran mengasuh, merawat, mengelola. Tidak hanya rumah ya, juga di desa, gitu. Ini agak kalau orang ngomongin tentang perang itu yang dibayangin, konflik itu yang dibayangin tuh yang berperang, yang angkat senjata itu yang lagi berjuang. Iya. Padahal orang-orang yang tinggal politik ini yang lain juga ada. Berjuang nih untuk memastikan semuanya bisa berjalan, gitu ya. Logistik untuk anak-anaknya yang mungkin karena kita nggak bisa nafikan ya. Gang itu kan manusia dia kan, dia butuh makannya. Dia punya keluarga di kampungnya. Dia pasti nanti disupport beras, disupport sayur, gitu kan. Itu dianggap
keluarganya nggak ikut berperang, dianggap tuh itu pura-pura aja itu bang, mungkin kayak gitu kali ya. Logistik kalau saya sebutkan tadi ya, logistik, menyiapkan logistik, walaupun niat kita bukan untuk mendukung gerakan separatisnya gitu kan, misalnya saya gitu kan, saya anggota keluarga saya ada yang GAM gitu, saya nggak mendukung GAM-nya. Ya abang saya ya saya kasih beras, saya kasih beras karena dia nggak mungkin cari uang lagi berperang gitu kan. Tapi dianggap kita adalah bagian dari separatis saja kan. Dan lagi-lagi perempuan kena, lagi kena lagi. Ini ya waktu konflik itu, waktu perempuan ngasih makan suaminya, waktu ngasih makan anaknya, orang melihat dia itu perannya hanya sebagai satu dipilah. Jadi karena suaminya GAM misalnya, ya dia GAM, padahal hilang relasi kehidupan. Kalau mereka itu suami istri, mereka itu anak ibu gitu, dihilangkan ya, di nggak dianggap gitu ya. Nggak dianggap, kayak gitu dia kan. Kalau itu terlihat di kebijakan Kori sekarang. Jadi kan siapa yang dapatkan diat? Dana diat. Kori pernah dengar dana diat? Dana diat itu apa ya Kak panjangannya? Dana diat itu kan definisinya untuk yang mengalami penyiksaan dan nyawanya terbunuh. Nah, misalnya gini, saya gitu kan, suami saya dulu pasukan, itu relasi kekuasaan masih main di situ, Kori. Jadi tadi relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan, kemudian relasi kekuasaan antara siapa dulu yang berjuang, yang berperang, sama yang tidak. Nah, masyarakat sipil, korban sipil. Kalau korban sipil mungkin ada yang dapat, apa nggak ada. Tapi, diduluankan, diprioritaskan siapa mereka yang berjuang. Dianggap berjuang itu tadi definisi yang tadi tuh, angkat senjata, yang harus lari ke hutan itu yang dianggap berjuang kayak gitu kan. Kenapa sih kok kayaknya susah banget menghadapi kasus kekerasan seksual di wilayah konflik gitu kayak di Aceh? Karena kompleks sih permasalahan ini. Bahkan tanpa kondisi konflik pun, pengalaman perempuan yang kena kekerasan seksual sering banget dipertanyakan. Apalagi waktu ada konflik begini. Menurut orang-orang, masalah utamanya adalah perbedaan kepentingan orang yang berkonflik. Dalam hal ini, GAM sama pemerintah Indonesia misalnya. Jadi yang perlu diperbaikin adalah orang-orang yang terlibat dalam konflik itu langsung. Perempuan nggak ada dalam skema itu. Perempuan yang terkena kekerasan seksual sebagai akibat tambahan doang dari konflik itu. Supaya menambah kompleksitas ini, Kak Laila juga menjelaskan kalau ternyata perempuan menghadapi kesulitan buat mengungkapkan kasus mereka. Temuan-temuannya kami kan kasus kekerasan seksual itu cukup tinggi gitu. Tapi perempuan yang nggak berani cerita, menganggap itu dosa yang dia bawa sampai dia mati, trauma dia itu. Tapi dia nggak pernah didampingi karena kasusnya nggak pernah dia cerita sama orang lain, takut dia disalahin, takut kemudian kalaupun nggak disalahin karena masyarakat ngerti misalnya, nggak mungkin dia pada, tapi keturunannya dia dianggap seperti apa gitu. Jadi perempuan tuh hidup dalam stigma. Sampai sekarang kondisi perempuan yang mengalami KS itu, dia menganggap dirinya itu kotor. Dia menganggap dirinya kotor, walaupun dia tahu itu dia disasar oleh orang-orang oknum yang berkonflik saat itu. Jadi dia juga nggak berdaya. Jadi dituduh, kalau nggak dituduh sebagai bagian dari Inong Balai, dia dituduh anggota keluarganya, dituduh GAM, suaminya GAM dia yang kena. Padahal jelas-jelas ya pemilahannya. Kalau suaminya jangan cari, jangan korbankan perempuan. Tapi lagi-lagi perempuan jadi alat untuk penunjukan, kan itu yang terjadi. Kalau perempuannya udah diperkosa, ya harapannya kan si yang melakukan ini kan orang itu turun. Udah. Apalagi misalnya perkosaan yang saya pernah dengar, tapi saya belum pernah menemukan kasusnya ya. Saya misalnya nggak mencatat, mendokumentasikan, tapi saya pernah dengar cerita-cerita di masyarakat disuruh berhubungan intim di depan orang-orang. Nah, seperti itu. Yang kami temukan justru diperkosa di depan suaminya ditahan, diperkosa, dan itu banyak sekali tentara-tentara yang menjaga, dan perkosaan itu dilakukan di depan suaminya. Kemudian suaminya menceraikan dia karena mungkin dia trauma ya melihat istrinya, dia merasa jijik atau apa, saya nggak tahu. Tapi itu yang terjadi dari yang pernah diceritakan kepada kami. Nah, seperti ini dialami oleh perempuan. Tapi lagi-lagi sampai sekarang negara ngapain tuh buat
perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual nggak pernah diidentifikasi, nggak pernah di-list sebagai sebuah penyiksaan. Karena ketika terjadi kekerasan seksual itu ada penyiksaan itu pasti. Nah, seperti itu. Jadi perempuan malah di Badan Reintegrasi Aceh itu kan yang mengalami kekerasan seksual tidak pernah ada definisi khusus yang akan mendapatkan hak karena mengalami kekerasan di masa konflik dan itu kekerasan seksual. Siapa yang dapat? Yang mengalami penyiksaan. Menurut mereka penyiksaan itu yang kelihatan. Kalau perkosaan nggak kelihatan, malah ada yang nggak diketahui. Nah, seperti itu. Jadi sangat sangat beragam kasus-kasus yang dialami oleh perempuan, khususnya yang kekerasan seksual. Dan itu cerita-cerita itu tidak pernah dibongkar. Jadi kalaupun ada yang tahu itu orang keluarga yang paling dekat. Ada juga masyarakat yang tahu karena desas-desus omongan sana sini. Tapi lagi-lagi itu didiamkan. Kalau ditanya di luar nggak ada. Pak kepala desa nggak ada. Kak, kalau tapi ada juga kepala desa yang saya cerita dia bilang oh iya memang ada Bu. Walaupun kami tidak bisa menyebutkan siapa orangnya karena terkait dengan kehidupannya sekarang dia udah punya suami lagi karena mungkin suaminya ibu udah meninggal atau udah meninggalkan dia gitu ya biar dia hidupnya nggak terganggu dengan masa lalu. Kasus itu dianggap nggak bisa diakui aja, menunjukkan itu nggak diakui gitu karena nggak boleh diceritakan lagi. Nah gitu. Dari pengalaman kakak selama udah sampai sekarang juga mendampingi di RPUK, setelah selesai konflik ini, kenapa sih maksudnya yang konflik ini kan cowok dan cowok ya kalau bisa dibilang militer cowok, yang angkat senjata dari separatis juga cowok. Kenapa sih? Dan ini sebenarnya terjadi banyak konflik. Kenapa cewek yang jadi target dari mereka dan biasanya itu KS? Ya tadi kalau yang saya udah jelaskan di awal itu bagian dari penunjukan ya supaya kelompok-kelompok yang bertikai kelompok separatisnya itu bisa menyerah gitu. Perempuan menjadi alat untuk penunjukannya. Caranya macam-macam, disiksa, diambil, kemudian mengalami kekerasan seksual itu untuk memancing agar orang-orang yang ditargetkan, yang disasar untuk segera dilumpuhkan itu menyerah seperti itu. Kan target kelompok separatisnya nggak ada. Nah gitu. Dan salah satu metodenya itu penunjukan, alat penunjukannya kalau menurut dari pengalaman yang saya dengar selama ini ya, baik saya setelah bergabung dengan RPUK atau belum, saya mendengar cerita-cerita itu, menurut saya tuh perempuan memang jadi target untuk penunjukan pihak lawan, gitu. Dan saya yakin dari pihak manapun ya, apakah mungkin saya nggak tahu, saya belum pernah mendengar ada dari pihak militer yang mungkin istri mereka mengalami kekerasan seksual, saya nggak tahu. Tapi saya mengira, berasumsi kemungkinan besar bisa jadi mereka juga mengalami kasus itu. Tapi cuma kita nggak pernah dapatkan datanya ya. Gitu. Tapi kenapa sih Kak, menurut Kakak bahkan setelah konflik selesai justru kok pengalaman kekerasan perempuan itu malah dibilang aib, bukan dilihat sebagai dampak dari konfliknya itu? Maksudnya kenapa dilihatnya sebagai aib gitu? Kalau dasar pemikirannya menurut saya ya, pandangan pribadi saya, itu kan karena soal perempuan itu di masyarakat dilihat sebagai penjaga moral. Perempuan itu tiang agama, perempuan itu suci, perempuan itu semua, perempuan itu begini, begitu, itu, patokan itu dipakai. Jadi ketika harga dirinya, itu kan dari sebuah istilahnya vagina itu dinodai sama orang lain, udah jatuh semuanya, nggak ada lagi. Mau dia udah buat apa pun nggak ada. Mengelola, mengasuh, merawat, apapun yang udah dibuat itu luntur semuanya. Karena tadi dasar pikirannya perempuan dijaga moral. Kalau udah dinodai, berarti moralnya udah nggak bagus. Gitu. Dan itu ditanam terus-menerus beratus-ratus tahun. Nggak hilang-hilang tuh. Walaupun orang mungkin karena dia malam-malam dia nggak lagi wanita keluarga yang itu macam terjadi itu. Walaupun mengerti, tapi kalau ada yang mau melamar anaknya dari itu anggota keluarga yang mau dikasih, enggak. Jangan, dia tuh perkosa. Jadi
kalau orang Islam kan nasabnya udah ternoda itu. Iya. Nggak bagus kayak gitu. Nah, itu selalu jadi bahan. Jadi memang pola pikir bahwa penilai moral itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Iya. Bukan hanya perempuan. Gitu. Tiang agama itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Negara ini tiang agama loh. Penopang negara ini perempuan dan laki-laki. Wah, gila. Emang ya bener-bener men are trash. Gimana pendapat lu? Jadinya kelihatan sih gimana banyak banget PR yang harus dikerjain supaya perempuan bisa hidup lebih tenang dikit bahkan setelah konflik selesai. Gitu. Yang harus dilakukan pertama memulihkan trauma-trauma yang berat banget sembari melawan cara pikir di masyarakat yang kuat banget menstigma perempuan sebagai penjaga moral. Dan akhirnya untuk memperbaiki kondisi yang rusak akibat konflik ini akan memakan waktu yang lama sih menurut gua karena harus pelan-pelan, terutama karena perempuan mengalami banyak trauma setelah konflik. Berarti Kak Laila tuh sabar banget ya. Gimana tuh kalau Kak Laila? Gimana cara kakak dan RPUK mengusahakan agar pola cara pikir ini bisa berubah? Dari mana kakak dan RPUK masuk untuk membuat masyarakat menerima kalau ini bukan aib gitu? Gimana Kak? Ya, kalau secara RPUK sendiri kan kami memang punya pendekatan-pendekatan personal maupun komunitas. Itu dulu yang pertama. Pendekatan personal karena kerja kami adalah kerja pengorganisasian, ya kami memang hidup dalam keseharian masyarakat. Jadi mereka berkebun, kami datang ke kebun, mereka ngupas pinang, ngupas sendiri, ngupas pala, kami bantu-bantuin ngupas pala. Jadi terjun langsung dalam kehidupan mereka. Oh, mereka lagi masak, ayo lagi masak. Gitu. Oh, mereka sedang nyuci-nyuci di sungai atau di mereka ikut kayak gitu. Jadi aktivitas sehari-hari masyarakat itu terutama yang dengan perempuan ya. Tadi kan sudah identifikasi khusus kehidupan perempuan itu kita coba sana. Sebenarnya proses membangun kepercayaan itu dengan pendekatan-pendekatan itu. Kepercayaannya masuk ke di antara kita berdua, kita ada personal tadi kita tahu bahwa dia dulu pernah disiksa, misalnya ya, pernah mengalami kekerasan di masa konflik, suaminya juga begitu, mungkin anak laki-lakinya juga begitu, anak perempuannya juga begitu. Itu tunjukkan empati kita, kan modelnya begitu. Empati kita artinya bahwa situasi itu merupakan pengalaman dia yang luar biasa dan kita sangat salut gitu, dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu yang sering kita sampaikan ke mereka bahwa pengalaman itu nggak mungkin semua orang bisa merasakan, tapi dia bisa melewati itu semua, itu luar biasa. Selain pemulihan ekonominya juga kita tahu soal trauma masyarakat kan, karena di wilayah konflik itu juga sangat kentara sekali, jadi mereka sering ketakutan, sering kalau tiba-tiba ada kontak senjata mereka bisa itu pernah ceritanya bersembunyi di bawah tempat tidur dan nggak keluar selama 2 hari saking mereka takutnya gitu, karena ada kontak senjata atau tentara yang masuk ke desa mereka dan takut ada penyiksaan gitu, karena alasannya mencari anggota GAM atau keluarganya menyembunyikan, nah gitu. Jadi masyarakat tuh saking takutnya itu bisa dia trauma gitu, ketika sampai sekarang pun kadang ada yang trauma sih itu nggak bisa melakukan aktivitas kalau sudah ada TNI yang masuk misalnya gitu. Misalnya kalau di sekarang ada kejadian TNI masuk itu karena mencari kriminal sabu-sabu misalnya gitu kan, nah itu mereka langsung ingat bayang masa konflik aja gitu. Yang spesifik ya soal trauma ya, trauma itu nggak bisa dengan mudah itu hilang gitu, karena ada faktor pemicu setelahnya yang kemudian bisa mengingatkan kembali si korban ini terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan yang dialaminya di masa konflik dulu gitu. Jadi pemicu-pemicunya ini adalah masalah keseharian tadi gitu kan. Belum lagi ketika dia berhadapan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Jadi ada temuannya kita, contoh temuannya kita di masa konflik dia mengalami kekerasan seksual, tapi kemudian di masa damai sekarang dalam rumah tangganya pun dia mengalami hal yang sama. Kalau istilahnya post traumatic syndrome disorder, PTSD istilahnya ya. Saya nggak terlalu menguasai ya Korea, tapi yang saya tahu bahwa post traumatic syndrome disorder itu PTSD itu bisa kemudian dipicu lagi ketika dia bertemu dengan hal yang kejadian hampir sama dengan peristiwa di masa lalu gitu.
Jadi selain tadi persoalan-persoalan di sekitarnya, ya kan, yang bisa buat dia stres gitu kan. Kemudian juga misalnya ada kejadian-kejadian kriminal yang terjadi di masyarakat dia. Tadi misalnya di kejadian di Aceh Utara itu ketika TNI masuk lagi dalam jumlah yang sangat besar untuk membasmi seorang kriminal yang dia mantan kombatan, kan sekarang tidak ada lagi GAM kan, tapi dia melakukan kriminal di masyarakat dan dia dikejar oleh TNI. Dikejar oleh TNI dan TNI masuk beratus-ratus orang. Maka perempuan-perempuan ini mengalami yang tadi mendengar suara derap sepatunya aja mereka udah takut gitu, dan mereka sembunyi di bawah tempat tidur, nggak bisa keluar. Ada yang mengatakan saya nggak bisa keluar tuh sampai dua hari saya nggak bisa bangun. Gitu. Belum lagi ada masalah karena dia belum bisa menerima suaminya itu hilang. Suaminya sekarang nggak ketemu di mana, dia masih menganggap suaminya pergi ke Singapura, entah mana, seperti itu. Setiap lebaran dia sediain baju lebaran buat suaminya. Nah itu, dia belum bisa hilangkan. Ada satu ruangan khusus untuk suaminya. Nah seperti itu. Dia menganggap suaminya masih hidup. Sampai sekarang, masih kayak gitu. Nah ibu tuh dia melakukan kegiatan lain seperti biasa. Nah cuma dia hidup dengan bayang-bayang bahwa suaminya masih ada. Setelah seluruh rangkaian kerusakan dan trauma yang muncul akibat konflik bersenjata di Aceh, konflik ini akhirnya berhenti karena keterpaksaan kondisi alam yaitu tsunami yang akhirnya menyadarkan para kombatan dan militer bahwa konflik harus selesai karena mereka akhirnya harus kembali ke rumah untuk memastikan apakah keluarga mereka masih bertahan atau tidak. Jadi kan Polri ini yang saya rasa waktu itu karena saya juga ngalamin tsunami di daerah Banda Aceh gitu. Memang karena korbannya sangat banyak ya, 240-an ribu orang gitu kan, dan Banda Aceh besar yang paling banyak menyumbang korban itu sendiri. Kalau konflik sendiri, kalau menurut data dari ICT Watch saya lupa namanya, itu kan sekitar diperkirakan 35 ribu orang mati kan di masa konflik ya, selama hampir berapa puluh tahun, itu 30 tahun. Nah tsunami dalam waktu 15 menit ya, 240 ribu orang mati itu betul-betul kayak guncangan besar, dan itu kita trauma gitu dengan situasi banyak orang mati kayak ayam. Kalau saya bilang tadi kan, mati kayak ayam gitu, nggak pernah kita prediksi siapa yang akan mati besok gitu. Jadi semua orang bisa mati kapan aja waktu masa konflik. Tapi begitu kejadian alam ini gitu kan, itu kayak dilihat kayak ditunjukkan sama Tuhan gitu ya. Mungkin bagi orang Aceh itu gitu. Saya sendiri waktu itu kayak ditunjukkan sama Tuhan. Ini kukasih kalian badai ini gitu kan. Kukasih kalian badai ini ya, mati semua orang langsung 240 ribu gitu. Langsung dalam waktu 15 menit gitu. Banyak sekali kerugian yang dialami oleh Aceh gitu kan pada saat itu, dan kayak menyadarkan orang gitu. Aduh ini aja bisa mati segini banyak, apalagi nanti konflik terus berjalan. Mungkin, dalam perkiraan saya waktu itu saya pikir udahlah konflik ini udah nggak ada lagi, dan ternyata memang kan mungkin dari GAM, dan kalau Indonesia memang maunya jangan ada konflik kan, tapi kan mungkin dari GAM sendiri ada kesadaran udahlah dialog aja dulu gimana yang terbaik ngatur Aceh ini, apakah bagi hasilnya kemudian diperbanyak untuk Aceh, jangan lagi nggak adil gitu kan. Sebelum konflik Aceh akhirnya terpaksa selesai karena tsunami, perempuan sebenarnya sudah sering kali memberikan tawaran damai kepada kedua pihak yang sedang berkonflik. Pada bulan Februari tahun 2000, diadakan sebuah kongres perempuan pertama di Aceh yang menghasilkan rumusan damai yang mengedepankan dialog. Mereka kemudian melakukan lobby-lobby kepada perwakilan GAM dan Presiden Abdurrahman Wahid yang akhirnya menghasilkan jeda kemanusiaan yang tercapai pada bulan Mei tahun 2000. Jadi tidak bisa dipungkiri, perempuan memiliki peran besar dalam mengupayakan perdamaian di Aceh. Nah, damai tapi dialog dulu nih, apa kira-kira yang paling baik buat Aceh dan paling baik buat NKRI kan kayak gitu. Nah, kejadian tsunami itu kayak titik apa istilahnya kalau bahasa ini, titik ulang ya, titik refleksi gitu. Udah cukup gitu. Karena dialog-dialog ini kan terus berjalan tuh kan, tsunami itu kan garis akhir kalau saya lihat. Dialog-dialognya sendiri sudah terbangun. Ada juga ide soal referendum gitu kan. Kalau referendumnya mengatakan kan
nggak jadi referendumnya, nggak jadi pilihan, nggak seperti Timor Leste. Iya. Kok Timor Leste kan terjadi referendumnya, Heeh. masyarakat disuruh milih mau merdeka atau enggak, gitu kan? Kalau sedangkan gerakan perempuan sendiri pada masa itu lebih memilih tidak referendum. Yang dari hasil tahun 2000 ya, Iya. tahun 2000 kan gerakan referendum di Aceh. Nah, ada satu kongres perempuan, waktu itu ada sekitar 546 perempuan berkumpul di Banda Aceh, buat kongres. Mereka bilang udah dialog lah, untuk penyelesaian konflik Aceh ini dialog lah dengan di meja perundingan. Nah, itu jadi inisiatif menurut saya terus, walaupun banyak nggak diakui ya, biasalah kalau yang perempuan gagas selalu alah mana ada, gitu kan. Nah, ya menurut saya itu saya mengakui bahwa hasil Kongres Perempuan Aceh tahun 2000 bulan Februari itu adalah satu inisiatif yang cukup baik soal menyelesaikan konflik Aceh di atas meja perundingan, gitu. Jadi bicarakanlah, dan pilihan referendum bukan menjadi pilihan gerakan perempuan. Setelah penjelasan Kak Lila tadi, jadi kerasa nggak sih betapa mahalnya harga yang dihasilkan dari kekerasan dalam konflik? Dan seringkali mereka yang menjadi korban adalah mereka yang paling rentan, misalnya perempuan. Kalau yang lo dapat apa, Vi? Gue entah kenapa tuh kayak menghubungkan ini dengan demonstrasi mahasiswa sih. Gimana? Bentar gue jelasin, ntar lo nilai ini nyambung atau enggak. Jadi tuh, kan Aceh kan ini konflik, dari tadi kan kita ngebahas konflik ya. Nah, karena gue gak pernah di Aceh, gue tuh cuma bisa relate di demonstrasi mahasiswa. Jadi kan, kalau kita sambung-sambung ini, kita seret-seret, mahasiswa berkonflik dengan aparat kan kalau demo. Nah, ada mahasiswi juga di sana, yang kadang-kadang tuh sama mahasiswa diteriakin, yang cewek mundur, yang cewek mundur. Itu kayak, itu kan konflik sebenarnya. Iya, benar. Mahasiswa berkonflik dengan aparat. Dan perempuan lagi-lagi di kelas 2 kan juga dalam konflik mahasiswa dan aparat ini. Padahal mereka tuh kayak harusnya berpendidikan kan, cuma Benar. kayak tetap aja ada kelasnya gitu, kelas gendernya, dan kayak ada pelecehan juga kan. Iya, dan tetap jadi korban ya. Bahkan dibentuk aksi yang katanya demokratis begitu. Itu sih yang harusnya kita ambil dari sini, yang harus kita pelajari adalah hal-hal besar seperti konflik itu tuh bisa terjadi karena kita membiasakan atau menormalkan pemikiran-pemikiran yang menomorduakan perempuan itu sih. Dan untuk mencegah keberulangan kayak konflik Aceh itu, kita harus memulai dari praktik-praktik kita, salah satunya dari aksi kita. Iya, padahal kan ya sama kayak konflik Aceh yang mendamaikan perempuan, gerakan progresif pro-demokrasi itu banyak banget juga kan yang dipimpin perempuan. Benar. Jadi kayak kita harusnya mulai memandang diri kita semua, entah gender kita apa, itu setara. Karena ya kaca aja nih banyak yang pemimpin-pemimpin perempuan kayak Greta Thunberg, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez tuh idaman gue. Lalu apa? Mungkin salah satu konteks konflik di Indonesia juga Mama Aleta Baun yang memimpin perlawanan di Molo. Dan ada juga cerita yang mungkin agak sama kayak di Aceh. Di Liberia itu ada pasukan perempuan yang juga memaksa supaya orang-orang yang berkonflik berhenti gitu. Jadi sering banget memang perempuan tuh mengambil peran untuk menciptakan damai memang. Tangguh ya, jadi menurut gue perempuan tuh sangat daya resiliensinya tuh tinggi. Lu merasa gitu nggak sebagai perempuan? Ya dong. Nggak kayak gue gitu yang manja, kayak disentuh dikit kayak teriak-teriak kayak bayi gitu. Ya, karena memang harus sih, karena memang perempuan udah mendapatkan banyak penderitaan, jadi terpaksa harus begitu. Anyway. Saya pikir kan keadilan transisi melalui salah satunya praktik adanya KKR sekarang kan harus dimaksimalkan. Nah, KKR Aceh itu kan memastikan proses perdamaian itu tetap berkelanjutan gitu, nggak lagi terjadi konflik ke depannya. Kalau bagi saya sih damai itu kesempatan saya untuk bicara nggak dihalangin gitu kan. Kalau saya selalu bicara atas nama diri saya perempuan gitu. Damai itu saya nggak terkekang, nggak terancam, nggak harus diawasin. Nah, bagi saya damai itu adalah kebebasan berpikir, kebebasan untuk bertindak dengan tetap menghargai hak-hak orang lain. Bagi saya damai seperti itu gitu.